wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilun minal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Qala Aida Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Qala aidan wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalul jannati sidq wa idza sadaqa al-'abdu barra wa idza barra amana wa idza amana dakhala al-jannah wa amalun naril kadhib wa idza kadaba al-'abdu barra wa idza kadaba al-'abdu barra wa idza barra kafara wa idza kafara dakhala an-nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa dzalika minasyahid wa ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah kaum muslimin, khususnya keluarga besar Masjid Istiqomah teristimewa, anak-anak generasi muda Islam, calon pengganti orang-orang tua saat ini yang saat ini tengah berjihad optimal dalam bangku sekolah, baik yang ada di tingkat sanawiyah maupun aliyah. Pak Udrus doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan khusus untuk berikan saja rasa dan nilai keberanian di dada dan di roh kalian untuk tetap menjadi satu di antara sekian laskar muslim yang ada dan pernah ada, dan kalian pasti akan disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tampil membela diri, membela keluarga, membela agama Allah Subhanahu wa taala hingga pada waktu insyaallah. Amin. Khotimah rahimakumullah. Hebatnya Islam itu ialah dari 124.000 nabi, dari 317 rasul, 25 rasul yang diyakin dalam Islam dan 5 masuk dalam kategori ulul azmi, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terakhir di antara 124.000 nabi itu justru selain sebagai pemungkas, senjata pemungkasnya itu ada pada akhlak. Sehingga pada ketika penobatan pertama Allah Subhanahu wa taala menampilkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi bilang innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan, dihadirkan dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Artinya begini, Allah itu tahu banget bahwa bakalan kehidupan umat manusia di zaman yang akan datang, termasuk maaf di Indonesia itu kehidupannya celutak banget. Celutak itu nanti lu cari sendiri aja gitu loh. Tanya sama orang-orang Jawa. Itu artinya bahasa anak-anak milenial bilang najon. Halo? Najong. Najong gitu. Nah, gitu ya. Ustadz Angku ngerti nggak najong? Nah, pokoknya begitu ya. Seperti itu. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut setting Allah Subhanahu wa taala itu senjata pemungkasnya yaitu akhlakul karimah. Melihat hari ini ada 2 peristiwa yang paling besar, dan peristiwa itu anak-anak, teman-teman dewan, guru, para asatid semuanya paham. 2 peristiwa yang paling terakhir, pertama peristiwa tahun 2017 disebut dengan di Pulau Seribu itu bukan kecelakaan, tapi memang setting Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh pinjam istilah hari ini, baik yang namanya Ahok maupun Brigadir Joshua, dua-duanya itu dalam sejarah disebut sebagai tumbal. Qadarullahnya itu beliau berdua bukan muslim, tapi satu itu mengantarkan umat Islam untuk tahu diri dan melakukan konsolidasi, yaitu peristiwa Ahok. Kalau Ahok pada ketika itu tidak ada peristiwa bacotnya ada di Pulau Seribu itu, mungkin umat Islam tuh masih awur-awuran itu. Ternyata hadir dengan
PA 212 untuk membela Al-Quran dan para ulama itu. Itu hikmah di balik itu. Nah, sekarang kedua ini kita sebut sebagai tumbal pula, yaitu Brigadir J. Nah, Brigadir J itu untuk anak-anak milenial disebut sebagai jeruk makan jeruk. Ada polisi tembak polisi. Saya tidak tahu itu polisi itu waras apa enggak itu. Ada enggak polisi yang ada di sini? Tolong dengarin dulu, baik-baik dengarnya itu. Jeruk makan jeruk itu sesuatu yang tidak bagus. Kalau kita mau bilang secara proporsional, saya hanya bilang didik anak-anak kita yang ada di sini. Mbok yo bawa diri, bawa hati, bawa nurani, bawa pikiran, bawa rasa. Jadi teman-teman sekalian, terutama anak-anak didik, kembali back to Quran. Pertama, Quran surat As-Sajdah, Quran surat ke-32 ayat 1 dan 2. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Itu ayat mutasyabbihah. Nah, nanti dijelaskan oleh ustaz-ustaz lain. Alif lam mim. Tanzilum minal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, penguasa alam semesta. Artinya begini. Intinya begini. Ente yang sanawiyah dan aliyah yapis kudu paham. Ini bandrol tidak boleh ditawar lagi bahwa Quran itu benar adanya, benar dengan sendirinya. Lu mau bela atau tidak bela, lu percaya tidak percaya, pokoknya Quran itu benar. Titik segede gajah. Itu prinsip. Yang kedua, nilai kebenarannya itu bagi orang yang pernah mengucapkan dua kalimat syahadat kagak boleh ragu. Jangankan tidak percaya, ragu saja kagak boleh. Dan ini loh hebatnya, Al-Quran membuatkan frame dalam recovery dirinya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 itu, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba. Nah, kalau ngaji di sini tuh Ustadz Angku itu ngomong berkali-kali, berbusa-busa, bertahun-tahun. Pokoknya beliau berbicara soal kebenaran, tetap menitik beratan la raiba, la raiba, la raiba. Jangan pernah secuil pun perasaanmu terbesit di hati nurani yang paling dalam untuk menyatakan secuil pun keraguan terhadap kebenaran nilai Al-Quran. Itu prinsip dasar, pokoknya titik segede juga gajah. Itu aja. Dua, yang ketiga, karena itu benar dengan sendirinya dan bisluit atau SK itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang yang beriman yaitu dengan sikap sami'na wa ata'na. Ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-72 yang kita lakukan tadi itu dalam kerangka untuk menyingkap dan membuktikan kebenaran Al-Quran dalam Quran surat kedua ayat 72 ini, dalam menyingkap berbagai macam rahasia yang terselubung di balik peristiwa tumbal, baik persoalan Ahok maupun persoalan Brigadir J. Nah, yang kedua ini yang kita akan berbicara agak lumayan, sekitar 10 menitan. Oke. Quran surat Al-Baqarah ayat 72. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika orang itu membunuh, terus mencoba untuk nutup, istilahnya cuci tangan, ngumpet, kemudian kagak ada yang ngaku, orang mulai saling nuding. Peristiwa itu benar banget loh. Makanya saya engkau semua, yakin dulu Al-Quran. Bahwa hari ini kita belajar Al-Quran dan kita tidak mengerti apa yang pernah kita pelajari itu persoalan waktu. Tapi demi Allah, Quran itu benar dengan sendirinya. Yakin saya engkau semua, besok lusa itu semuanya pasti akan tersingkap apa yang kita belum tahu sekarang. Paham sayang? Jadi belajar itu istimroriyah, terus menerus. Oke. Hikmah yang paling besar tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 72 itu benar-benar bukti bahwa Al-Quran itu benar. Coba pengen tahunya itu, kawan-kawan. Ini Pak Udrus ngomong ini di sekitar ikhtiar melawan lupa. Orang kadang sudah lupa itu dengan peristiwa pembantaian. Hoi, halo. Tidak pembunuhan ya,
pembantaian 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab itu justru terbukti dan terbuka pada peristiwa Brigadir J ini. Ini sebabnya kita sebagai muslim tuh senang banget. Nah, pesannya saya kasih tahu sekarang itu, hadis Nabi begitu. Amalan ke surga itu ialah berkata benar, berbuat benar. Apabila kamu mengatakan benar itu, akan terjadi kebenaran itu dengan sendirinya. Kemudian amal itu akan mengantarkan kita menuju ke surga. Sebaliknya, amalan kidzab ataupun bohong itu akan bertambah kebohongan. Bertambah kebohongan itu begini. Sayang, sebagai siswa Yapis, baik sanawiyah maupun aliyah, Pak Udrus dan orang tuamu, mewakili semua orang tua, berharap dan berdoa, maaf sayang, jangan pernah bohong. Bohong itu bahaya. Bahaya bohong itu ialah apabila kebohonganmu itu ketahuan, maka engkau kerja keras untuk mencari kebohongan lain untuk menutup kebohongan sebelumnya. Kebohongan berikut juga ketahuan orang, maka kamu akan sibuk sekuat tenaga bagaimana agar supaya ini tetap ditutup terus. Maka harus wajib tidak tenang mencari jalan untuk mencari kebohongan demi kebohongan untuk menutup kebohongan sebelumnya. Jadi istilah sosialnya begini sayang, yang namanya ngepalin kentut, sembunyiin bau kentut itu demi Allah kapan saja pasti akan bau, karena kentut itu mesti bau. Kecuali bunyi mengagetkan orang aja itu kentut karena orang kelaparan tadi tidak sarapan. Biasanya kentutnya gede tapi tidak bau gitu loh. Tapi kentut yang kecil itu, nah itu baunya disembunyikan model kayak apa pasti akan ketahuan. Jadi sayang, jangan pernah berbohong. Sekarang ini sayang, kita lihat larangan Nabi itu. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dulu kalau peristiwa 6 laskar itu mati-matian. Ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala buktikan tentang kebenaran firman-Nya. Wallahu mukhrijum ma. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap, membuka semua kejahatan-kejahatan yang mereka sembunyikan selama ini.